Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Enolobat, NIM 2019-51204. Berikut saya akan mendemokan aplikasi perpustakaan sebagai final project pada mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Berikut hasil hosting dari aplikasi yang telah saya buat. Pertama, kita login terlebih dahulu. Aplikasi perpustakaan ini merupakan aplikasi yang menggunakan multi user, yaitu ada user admin dan user sebagai anggota. Kita login sebagai admin terlebih dahulu. Tampilan pertama setelah login admin yaitu dashboard admin. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu ada data pengguna, ada informasi terkait data buku, kategori buku, rak buku, transaksi peminjaman dan pengembalian, dan denda. Untuk yang pertama yaitu ada data pengguna. Pada data pengguna ini terdapat beberapa fitur, yaitu di sini kita dapat mengedit data-data anggota yang telah terdaftar, menghapus anggota, dan mencetak kartu anggota. Topik berikut untuk mencetak kartu anggota. Lalu ketika kita akan menghapus, maka data akan terhapus. Ketika kita akan mengedit, misalkan kita akan mengedit dengan nama user Muhammad Rizal Enolobat menjadi Muhammad Rizal. Kita edit data, maka nama berubah menjadi Muhammad Rizal. Kita akan menambahkan user juga sama, misalkan nambah dengan user tempat lahir Kudus, tanggal lahir misalkan lahir pada tahun 2001 pada Februari tanggal 13, dengan user password user juga. Di sini kita dapat memilih antara anggota dan petugas. Misalkan kita memilih sebagai anggota dengan kemampuan nomor telepon 85, kita bisa isi sesuai dengan data yang aslinya. Lalu di sini kita dapat menginputkan email. Misalkan di sini kita mengisi dengan email user@gmail.com. Lalu kita pilih foto. Nah, foto ini juga bebas. Kita open. Lalu kita kasih alamat kota Kudus kota misalkan. Data berhasil dibuat. Dan selanjutnya untuk data buku, di sini kita dapat menambahkan buku, mengedit data buku yang sudah diinputkan sebelumnya. Kita dapat melihat detail. Lalu kita dapat menghapus buku. Misalkan kita ingin menghapus buku, tinggal hapus, maka data akan terhapus. Ya, kita akan mengedit, misalkan ini manajemen keuangan, kita ganti dengan buku terkait akuntansi misalkan. Kita submit, maka akan terupdate. Ya, kita akan menambahkan buku, misalkan kita pilih kategori pemrograman Android, rak nomor 4, ISBN misalkan ini nomor ISBN-nya. Nah, dengan judul buku belajar Kotlin. Nah, dengan nama karang misalkan datanya tentang pustaka misalkan.
buku 2018, buku misalkan tuh. Di sini kita juga dapat menambahkan sampul, kita dapat menambahkan lampiran buku dan keterangan lainnya. Kita submit. Nah, tambah buku sukses. Lalu selanjutnya untuk kategori, di sini kita dapat menambahkan kategori. Misalnya ini kita tambah kategori pemrograman web, tambah kategori, tambah kategori sukses. Nah, berikut juga kita dapat menghapus data. Misalkan pemrograman Android ini kita hapus, maka akan terhapus. Lalu untuk mengedit data ini juga sama. Di sini kita dapat mengedit misalkan pemrograman desktop, misalkan ya edit, maka data akan terupdate. Nah, di sini juga kita disediakan untuk menu search untuk mencari data kategori. Selanjutnya ada menu rak. Buku memiliki beberapa fitur yang sama seperti sebelumnya, yaitu ada tambah lokasi rak, ada edit data, ada hapus, dan ada search untuk pencarian data. Karena kita akan menambahkan rak buku nomor 6, rak buku 6 tambah, nah data rak buku sukses ditambahkan. Kita edit menjadi rak nomor 7, misalkan ini 7 ditrak. Nah, data akan terupdate. Kita hapus, maka akan muncul notif hapus rak buku sukses. Begitu juga data transaksi. Untuk peminjaman, tambah peminjaman. Di sini kita dapat memilih anggota-anggota yang ingin, misalkan ini kita pilih Muhammad Rizal, ini memilih buku, meminjam buku. Nah, berikut akan muncul biodatanya. Lalu tanggalnya juga bisa kita atur, lama hari, misalkan pinjam 2 hari. Nah, dengan ID buku kita juga dapat memilih ID buku apa yang ingin dipinjam. Maka ini kita pilih, kita pilih. Nah, jadi dapat kita submit. Begitu juga dengan pengembalian. Pada menu pengembalian, kita dapat melihat buku-buku yang telah dikembalikan. Lalu untuk di peminjaman ini ada aksi berupa button kembali. Itu ketika kita pilih kembali, maka akan ada keterangan belum dikembalikan. Dan ketika kita pilih button kembalikan, maka akan muncul di pengembalian seperti itu. Nah, begitu juga dengan denda. Kita dapat mengisi berapa denda yang harus dibayar ketika telat mengembalikan. Misalkan kita denda 4.000. Pada denda ini kita dapat mengaktifkan status denda atau menonaktifkan dengan memilih fitur edit di sini. Ini juga kita dapat mengedit denda yang telah kita inputkan di awal. Kita logout, maka akan logout. Selanjutnya ada user anggota. Nah, di sini ada user anggota bernama Rizal dengan password Rizal. Tampilan utama untuk user anggota di sini terlihat, yaitu tampilan utama dashboard pada user anggota. Setelah login anggota, ada fitur data peminjaman, data pengembalian, tarif buku, data anggota, dan cetak kartu anggota. Untuk data peminjaman sendiri, kita dapat melihat buku-buku apa saja sih yang telah kita pinjam. Di sini tidak menampilkan data karena sebelumnya data yang telah saya input untuk peminjaman bernama Muhammad Rizal telah dikembalikan. Ketika admin menginputkan buku yang dipinjam oleh Muhammad Rizal, maka di sini akan muncul buku yang dipinjam Muhammad Rizal. Selanjutnya ada data pengembalian. Nah, ini
Yang terakhir yaitu tadi ini, Muhammad Rizal meminjam buku belajar Kotlin. Nah benar, belajar Kotlin. Selanjutnya cari buku. Nah di sini seorang user anggota dapat mencari buku nih. Misalkan kita mencari buku belajar Kotlin, nah langsung muncul di sini. Kan ini hanya muncul satu karena buku yang satunya berjudul akuntansi. Lalu data anggota juga. Di sini kita dapat mengubah atau mengupdate data-data dari user anggota atau data diri sendiri. Nah, seperti sebelumnya di sini kita dapat mengubah nama, tanggal lahir, password, dan lain-lain. Lalu kita dapat mencetak kartu anggota juga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.